Shalom. Persekutuan pria kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita di malam hari ini akan segera kita mulaikan. Namun sebelumnya patutlah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansut saat ini, walaupun dengan kondisi dan situasi yang berbeda dari biasanya, kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Kami percaya bahwa situasi ini tidak akan menurunkan hikmat dari makna ibadah yang kita akan laksanakan di malam hari ini. Untuk itu saudara-saudara, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita buka ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Mars Kaum Bapa. Marilah kita kaum Bapa Kristen di Minahasa, Tuhan panggil kita semua, sadarlah dan bangunlah. Masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa, jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidup-Mu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidup-Mu, untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roma pasal 9 ayat 15 dan 16 akan menjadi nats pembimbing kita dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa kita di malam hari ini, yang berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama, ku diberi belas kasihan. Walau tak layak hatiku, tadi ku angkuh kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara sekalian, mari saya jemput kita
duduk kembali. Dan saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, ketika pada malam hari ini, walaupun dalam situasi yang berbeda seperti biasanya, kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa makna peribadatan kami pada malam hari ini boleh benar-benar hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami, Komisi Pria Kaum Bapa dan seluruh anggota Pria Kaum Bapa Jemaat Getsemani Landshut ini boleh datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, sambil kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu atas semua sukacita yang boleh teralami di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kami melakukan kesalahan kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada orang-orang yang kami jumpai. Namun kami yakin dan percaya dengan ketulusan hati kami mengaku dosa kami kepadamu. Engkau pun kiranya Engkau mau mengampuni kami semua. Bapa di surga, ampuni kami semua, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ini doa kami panjatkan hanya kepadamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa firman Tuhan adalah pedoman bagi kami sebagai pria kaum bapa di dalam menjalankan tugas kewajiban kami sebagai imam di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Untuk itu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kekal dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan yang beribadah ini, kami rindu mendengarkan berita kebenaran firman-Mu, lewat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, pakai hamba-Mu ini menjadi alat terang di dalam mewartakan Injil kebenaran firman-Mu, terutama kami sebagai pria kaum bapa yang rindu mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kami semua, sulu dan pedoman dimanapun kami melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, tetapi juga dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan jemaat dan bermasyarakat. Maka berfirmanlah ya Bapa kepada kami semua, karena kami sudah siap membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada persekutuan ibadah ini, kita membuka bersama-sama dalam perjanjian baru, yaitu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, Bapak-bapak sekalian, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Matius pasal 9, dan kita akan membaca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Bagi kita sekalian, Bapak-bapak yang sudah membuka
Alkitab kita akan membaca Alkitab ini secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan ini, Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kita di malam hari ini. Shalom. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan yang beribadah ini. Seperti yang telah saya katakan tadi, walaupun situasi yang sangat berbeda dari biasanya, namun kami percaya ibadah ini boleh terlaksana dengan baik atas doa, harapan kita semua, dan kami yakin tidak akan mengurangi hikmat kerinduan kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Gereja Maseri Injili di Minahasa memilih tema untuk perenungan kita di sepanjang bulan Juni ini adalah gereja mengatasi pandemi COVID-19. Sementara tema mingguan sepanjang minggu ini adalah mewujudkan belas kasihan Allah, seperti judul pembacaan Alkitab kita yang telah kita baca tadi, yaitu dalam Matius 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bapak-bapak, pria kaum bapak Jemaat Getsemani Lansot, seperti yang sama-sama kita saksikan, bahkan rasakan di saat ini, boleh dikata dunia kita ini sekarang ini sedang bersedih atau sedang menangis. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang terkena sakit, banyak yang menderita, bahkan tidak sedikit pula orang yang menjadi korban atau meninggal karena pandemi virus corona ini. Dan saudara-saudara, dampak lainnya juga yang sangat terasa yang kita boleh alami di saat ini, terutama di bidang sosial, ekonomi, yang sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan jemaat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan tidak sedikit juga saudara-saudara dan anak-anak di bangsa ini yang harus menelan pil pahit karena mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK yang teralami oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali orang-orang yang terancam atau kekurangan pangan, mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran diakibatkan oleh pandemi ini. Dan angka kesakitan dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan semakin bertambah pula. Saudara-saudara, kita setiap saat selalu melihat kenyataan hidup, baik
dari media sosial, baik dari televisi, dan sarana-sarana lainnya yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan, menyedihkan, sekaligus membuat kita ibah melihat dan mendengarnya. Seperti contoh-contoh yang bisa kita lihat di media sosial, karena virus corona ini banyak orang yang tertekan, banyak orang yang menderita, sehingga mengambil jalan pintas seperti bunuh diri. Bahkan beberapa saat yang lalu saya melihat di televisi satu keluarga yang karena sudah terpuruk, tidak bisa lagi menerima kenyataan hidup, sampai satu keluarga mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, dan banyak juga upaya-upaya yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti memanfaatkan media sosial ini, menyebarkan isu-isu atau hoaks yang berkaitan dengan peristiwa COVID-19 ini. Saudara-saudara, contoh-contoh yang praktis yang boleh dikata viral saat ini di Manado, di sebuah rumah sakit swasta yang ada di Manado, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoaks, sehingga terjadi permasalahan, keributan, yang akhirnya sekarang ini merugikan mereka sendiri dan kita semua. Saudara-saudara, di balik semua ini juga ada juga kisah-kisah heroik atau kepahlawanan, terutama oleh orang-orang yang berada di garda terdepan, terutama para medis yang berjuang keras untuk membantu sesama kita yang terdampak COVID-19 ini. Mereka berkorban, mereka dengan mengorbankan waktu, keluarga mereka hanya untuk menyelamatkan sesama kita. Ini banyak terjadi, bahkan di antara mereka para dokter dan tenaga medis yang justru menjadi korban. Hal ini membuat kita ibah, bahkan simpati. Kenapa tidak? Karena mereka berkorban, meninggalkan keluarga mereka, waktu mereka hanya untuk menolong sesama mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi seperti ini, kita semua membutuhkan belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, setiap orang percaya terus terpanggil bukan hanya untuk berseru dan menerima kasih karunia Allah, tetapi harus mewujudkan belas kasihan Allah dalam hidup bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara, setiap orang percaya terpanggil untuk mewujudkan belas kasihan Allah bagi dunia ini, dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, rekan-rekan pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansot yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Masih Injili Minahasa memilih Matius 9 ayat 35 hingga ayat 38 untuk menjadi bahan perenungan kita di minggu yang berjalan ini. Bersama-sama dengan ratusan jemaat, bahkan jutaan warga Gemim, kita akan menggumuli dan merenungkan pembacaan Matius ini. Saudara-saudara, sedikit tentang pembacaan kita di malam hari ini. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sekitar tahun 60 Masehi, dan di dalamnya menunjukkan bahwa nubuat-nubuat dalam perjanjian lama digenapi dalam Yesus Kristus, mulai dari kelahiran Yesus Kristus, segala bentuk pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya diulas dalam Injil Matius ini. Saudara-saudara,
Kalau kita mencermati pembacaan dalam Matius 9 ayat 35 hingga ayat 38. Keempat ayat ini sangat-sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang sementara kita alami saat ini. Dan ayat-ayat ini juga sekaligus menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya yang meyakini bahwa segala perkara bahkan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita adalah atas kehendak Tuhan. Dan kita yakin dengan sungguh bahwa Tuhan mampu memberi belas kasihan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Bahkan Ia mampu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan seperti dalam ayat yang ke-35 yang telah kita baca tadi yang berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Boleh kita garis bawahi kalimat yang berkata, Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita adalah orang percaya yang memahami dan mempercayai firman adalah kekuatan bagi kita semua. Dan pembacaan kita saat ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk saling membantu, saling mengasihi, dan memberi belas kasihan kepada sesama kita yang berada dalam pergumulan baik dia sakit atau pergumulan berkekurangan dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Saudara-saudara, dari pembacaan Alkitab yang telah kita baca tadi, boleh kita mengambil makna dan implikasi dari pembacaan kita tadi bahwa tugas mengajar, melayani, memberitakan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang Tuhan Yesus telah contohkan dalam pembacaan kita tadi, tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lain. Sebagaimana yang telah dilakukannya dalam ayat pertama tadi. Artinya, gereja tidak boleh hanya mengajar dan berkhotbah saja, tetapi harus mewujudkan apa yang diajarkan dan dikhotbahkan itu di dalam tindakan nyata dengan memperhatikan pelayanan kepada orang-orang sakit dan lemah dalam arti luas, lemah jasmani, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan juga sebagai gereja, kita juga dituntut untuk berbelas kasih. Karena gereja dipanggil dan diutus ke dalam dunia ini untuk memperhatikan semua aspek yang mengakibatkan penyakit dan kelemahan, termasuk mengatasi atau menanggulangi pandemi virus corona yang sementara kita alami saat ini. Sekarang banyak orang yang sakit dan lemah, dan gereja tidak boleh berdiam diri. Kegiatan atau upaya solider dan menggiatkan kebersamaan untuk menanggung beban bersama, termasuk mengupayakan gerakan menanam untuk ketahanan pangan kita semua. Pemerintah bersama-sama dengan gereja saat ini selalu menggaung-gaungkan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi bila mana pangan kita berkekurangan. Untuk itu mari kita bersama-sama dengan pemerintah dan gereja mewujudkan program-program yang digaung-gaungkan tersebut. Misalnya banyak lahan-lahan kita yang kosong dan sekarang dimanfaatkan untuk kita menanam tanaman-tanaman yang boleh menghasilkan makanan, sayuran, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Pria kaum Bapa yang dikasihi dan diberkati, kita sadari bersama bahwa kita juga adalah bagian, bahkan elemen atau unsur terpenting dalam persekutuan keluarga, gereja, dan jemaat. Bersama-sama dengan pemerintah dan gereja, marilah kita semua saling membantu dan mentaati semua aturan yang diberlakukan dalam kaitannya dengan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan harapan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita boleh hidup normal kembali. Saudara-saudara, saat ini juga pemerintah sedang mempersiapkan sebuah kebiasaan atau tatanan baru, yaitu new normal, di mana ada kebiasaan-kebiasaan yang pada hari-hari sebelumnya mungkin jarang kita lakukan, namun mau tidak mau, mulai saat ini kita akan melakukannya, seperti kebiasaan kita jika keluar rumah kemana saja kita menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Saudara-saudara, ini untuk kepentingan kita semua, ini untuk bagaimana kita mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama dengan pemerintah dan gereja untuk mewujudkan semua ini. Kita implementasikan semua program yang dijalankan pemerintah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, namun saudara-saudara ini berkati Tuhan, kita harus ingat bahwa menjaga jarak bukan berarti kita menjauhi, bahkan kita mengintimidasi dan membenci orang-orang yang positif terkena virus corona, atau keluarganya, atau orang-orang yang dalam status PDP, atau orang dalam status dalam pengawasan. Raga atau fisik kita boleh berjauhan dengan mereka, namun saudara-saudara, hati kita, doa, harapan, kebersamaan kita, bahkan rasa sepenanggungan kita harus selalu menyertai kehidupan sesama kita, apapun bencana yang telah dialami oleh sesama kita. Hal ini kita lakukan demi mewujudkan apa yang menjadi tema kita dalam minggu yang berjalan itu, yaitu mewujudkan belas kasihan Allah bagi sesama kita. Saudara-saudara, demikian renungan singkat kita di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati persekutuan pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansot. Tuhan menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dan dengarkanlah nas persembahan kita dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama dalam NKB nomor 133 ayat pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur
kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak berhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita bagi kami yang sesat. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami terus memuji dan membesarkan nama-Mu, terutama dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa Jemaat Gate Semaliansot di malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau boleh perdengarkan bagi kehidupan kami. Pembacaan firman yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi alat bagi kami, terutama kami sebagai pria kaum Bapa, sebagai imam di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, tapi juga kami sebagai anggota persekutuan di jemaat kami dan masyarakat. Bapa di surga, firman ini kami yakin dan percaya boleh menjadi pelita bagi kami semua di dalam kami menjalankan tugas kewajiban kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih untuk semua itu. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persekutuan kami, gereja Masih Injili di Minahasa. Saat ini Bapak Tuhan, kami memang berada dalam situasi-situasi yang memprihatinkan. Namun kami yakin dan percaya bahwa persekutuan atau semua peribadatan, pelayanan yang ada di arah sinode, wilayah, jemaat, kolom, semua boleh berjalan dengan baik, apapun kondisi dan keadaan yang boleh teralami oleh kami di saat ini. Bapa di surga, Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami, ketua sinode, dan semua pimpinan-pimpinan di tingkat jemaat, para ketua jemaat, para pendeta, guru agama, dan para pelayan khusus, Syamas, Penatua, dan semua orang-orang yang memberi diri dalam pelayanan ini. Berikan kami semua semangat, motivasi untuk terus dan terus melayani dalam situasi apapun. Bapa, seluruh pelayanan kami senantiasa kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama-sama dengan pemerintah, kami boleh menopang segala kegiatan, segala program yang dijalankan oleh pemerintah. Kami berdoa, pemerintah kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, semua jajarannya, Bapak Gubernur, semua jajarannya, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan sampai ke tingkat kelurahan, di kelurahan kami, Kelurahan Lansot. Bapa di surga, Engkau mau berkati semua upaya, semua program yang dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona yang kami alami di saat ini. Berkati upaya kerja keras dari pemerintah yang mengorbankan waktu, meluangkan waktu bersama keluarga mereka dan memikirkan nasib rakyatnya untuk
penanganan yang maksimal terhadap COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar upaya mereka boleh berhasil dengan segala baik. Persiapkan kami semua, ya Bapa di surga, termasuk kami yang ada di Jemaat Getsemani Lansut ini, untuk menghadapi tatanan hidup baru, kebiasaan-kebiasaan yang akan diterapkan dalam kehidupan kami dalam semua aspek. Bapa, berkati kami semua, berikan kemampuan bagi kami semua agar kami boleh melaksanakannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk pelayanan kami, khususnya pria kaum Bapa di Jemaat Getsemani Lansut ini. Penatua, wakil ketua, sekretaris, wakil bendahara, dan semua komisi, bahkan kami semua anggota pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansut ini. Engkau berkati kami semua, terus melayani, menjadi semangat kami bagi semua untuk meneruskan pelayanan, terutama komisi pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansut ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka, orang-orang yang tertindas oleh ketidakadilan. Bapa, berkati, kasihani mereka, keluarga mereka, kiranya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka. Senantiasa semua kami hanya mau turunkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sekaligus para janda, duda, yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Bapa, kami berdoa, kami telah memberikan persembahan dengan tulus dan sukacita. Berkati persembahan ini untuk dipakai dalam rangka pelayanan-Mu di seluruh tingkatan yang ada di dalam kepelayanan di jemaat kami, Jemaat Getsemani Lansut ini. Bapa, ini doa sembahyang kami yang senantiasa kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, pria kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansut yang diberkati Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 197 N pertama, Besarlah Untungku. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara,
Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita, dipersilakan duduk.